Oke, saudara-saudara, saya ambil dari God Questions. Saya sendiri belum pernah baca, tapi mari kita pelajari sama-sama. Nanti teman-teman tolong bantu buka Alkitabnya ya, karena saya nggak bawa Alkitab di sini. What is the gift of speaking in tongues? Apakah karunia berbicara di dalam lidah gitu ya? Karunia bahasa lidah. Oke, sekarang saya bacakan jawabannya ya. Penampakan pertama, fenomena pertama dari berbicara dalam bahasa lidah ini muncul di hari Pentakosta dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saya pernah sampaikan di salah satu tayangan YouTube saya tentang doktrin Tritunggal, tentang dalam peristiwa Pentakosta ini adalah cara ketiga untuk para murid itu belajar tentang siapa Allah gitu. Nah, ternyata ada Allah pribadi, Roh Kudus. Mengapa disebut kehadiran di dalam peristiwa Pentakosta ini adalah kehadiran Roh Kudus yang adalah ilahi atau Allah sendiri? Karena di sana ada penampakan angin dan api. Ya, angin dan api itu kalau kalian nanti lihat tayangan saya yang di pembinaan tentang Allah Tritunggal ya, itu menunjuk kepada perjanjian lama. Di perjanjian lama tuh penampakan Allah itu disertai dengan angin dan api. Nah, jadi muncul lagi di sini begitu. Nah, saudara-saudara, jadi di situ muncul fenomena pertama kalinya, fenomena karunia bahasa lidah. Nah, saya bacakan lagi ya. Para rasul pergi keluar dan membagikan Injil kepada kerumunan orang yang ada di Yerusalem situ ya. Orang-orang Yahudi kan sedang kumpul di Yerusalem untuk merayakan hari raya Pentakosta. Pentakosta Yahudi tadinya gitu ya. Tapi akhirnya ini menjadi Pentakosta Kristen karena ada karya Roh Kudus turun di situ. Nah, dan mereka berbicara kepada kerumunan itu di dalam bahasa mereka masing-masing, di dalam bahasa dari orang-orang yang ada dalam kerumunan itu. Silakan dibaca Brian Kisah Rasul 2 ayat 11. Kisah Rasul 2 ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Makanya kalau kalian perhatikan ketika Islam muncul, pertama kali Islam muncul di mana tuh, di tanah Jazirah Arab ya, itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen sudah ada. Kenapa bisa ada kekristenan masuk ke tanah Arab waktu Islam muncul ya? Karena dalam peristiwa Pentakosta ini ada orang-orang yang berasal dari daerah Arab di situ. Yang jelaskan dikatakan di ayat 11 tadi ya, ada orang-orang dari daerah Arab mendengar para rasul itu berkata-kata salah satunya dengan bahasa Arab. Selain ada bahasa-bahasa lain gitu ya. Nah, kata Yunani yang diterjemahkan sebagai lidah ya, secara literal itu berarti bahasa. Jadi mereka berbicara dengan karunia bahasa-bahasa ya. Karena itu karunia lidah adalah artinya berbicara di dalam sebuah bahasa yang seseorang itu tidak ketahui dalam rangka kepentingan untuk melayani orang lain yang berbicara dengan bahasa tersebut. Jadi karunia bahasa lidah itu dalam konteks Kisah Rasul ini dalam kerangka berbicara dalam satu bahasa yang orang si pembicara itu sendiri tidak ketahui, tapi ini terjadi dalam kerangka untuk kepentingan orang lain yang berbicara dalam bahasa yang dia dengar tersebut. Gitu. Makanya para rasul nggak bisa bahasa Arab, tiba-tiba ngomong dalam bahasa Arab, dan orang Arab yang dengar ngerti gitu. Ada bahasa Partia di situ, ada bahasa orang-orang dari Roma di situ. Mereka
para rasul mungkin nggak terlalu fasih bicara bahasa itu, bahkan nggak tahu sama sekali, tapi karena Roh Kudus turun atas mereka, tiba-tiba mereka bicara dalam bahasa-bahasa yang suku-suku bangsa itu mengerti begitu. Oke, itu yang pertama ya. Nah, sekarang kita buka di dalam 1 Korintus pasal 12 sampai 14. Khusus ayat pasal 14 ayat 6. Di sini Paulus mendiskusikan tentang karunia-karunia yang ajaib ya. Dengan berkata, ya, jadi sekarang saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berbicara dalam bahasa roh, apa baiknya itu bagimu, kecuali aku tuh membawa satu pewahyuan atau pengetahuan atau nubuatan atau firman, petunjuk-petunjuk firman gitu loh. Nah, menurut Rasul Paulus, dia ini bersepakat dengan karunia bahasa lidah yang digambarkan di Kisah Rasul, bahwa berbicara dalam karunia lidah atau bahasa lidah itu berharga untuk orang mendengar pesan Allah di dalam bahasanya sendiri. Jadi bahasa roh itu berguna, bernilai dalam diri seseorang karena seseorang itu mendengar pesan Allah di dalam bahasanya sendiri. Nah, tapi itu menjadi tidak berguna bagi semua orang kecuali jika bahasa itu diterjemahkan, interpreted atau translated, atau diterjemahkan atau ditafsirkan, dijelaskan pengertian-pengertiannya gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Seseorang dengan karunia menafsirkan bahasa roh, 1 Korintus 12 ayat 30, memahami apa yang si pembicara bahasa roh itu katakan, meskipun ia sendiri tidak mengetahui bahasa yang orang itu katakan. Penafsir karunia lidah itu kemudian akan mengkomunikasikan pesan bahasa lidah yang disampaikan oleh si pembicara kepada orang lain, supaya semua orang lain bisa memahami. 1 Korintus 14 ayat 13. Karena alasan ini, setiap orang yang berbicara dalam bahasa lidah harus berdoa agar diberikan kepadanya pengertian untuk menafsirkan apa yang dia katakan atau menerjemahkan apa yang dia katakan. Paulus menyimpulkan terkait dengan karunia bahasa lidah ini, silakan dibaca 1 Korintus 14 ayat 19. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Oke, sampai tahap ini konteks pengertian karunia bahasa lidah di dalam gereja mula-mula, pengertiannya adalah perkataan-perkataan untuk membangun orang lain dengan pesan-pesan ilahi yang kadang-kadang si pembicara sendiri nggak tahu ya bahasa itu, ya, tapi Roh Kudus tiba-tiba mampukan untuk berbicara bahasa itu demi kepentingan si pendengar. Nah, tapi pendengar sendiri baru akan benar-benar dibangun kalau mengerti. Karena itu kadang-kadang si pembicara pun perlu berdoa, minta ada yang menafsirkan karunia itu. Jadi harus ada yang menafsirkan, pihak lain mungkin yang menafsirkan atau menerjemahkan apa yang disampaikan oleh si pembicara yang berbahasa lidah itu. Jadi pokoknya intinya poinnya adalah untuk menyampaikan pesan Tuhan atau firman Tuhan atau nubuatan kepada pihak pendengarnya, gitu ya. Nah, sekarang apakah karunia lidah untuk hari ini? Nah, ini ada dua jawaban. Kita buka dari 1 Korintus 13 ayat 8. Silakan dibaca. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, dari 1 Korintus 13 ayat 8 ini sempat disinggung soal berhentinya karunia bahasa lidah. Ya. Dan itu dikaitkan, dihubungkan ya dengan kedatangan yang sempurna. Nah, yang diperdebatkan sama orang-orang itu apa yang dimaksud dengan yang sempurna itu? 1 Korintus 13 ayat 10. Silakan 1 Korintus 13 ayat 10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Beberapa orang menunjuk pada perbedaan di dalam tensis kata kerja Yunani, menunjuk kepada nubuatan dan pengetahuan yang akan lenyap, dan bahasa roh sebagai sesuatu yang being ceased, ya, sebagai bukti bahwa bahasa roh itu sudah lenyap sebelum yang sempurna itu tiba.
beberapa juga menunjuk kepada nas-nas seperti Yesaya 28 ayat 11. Silakan baca Yesaya 28 ayat 11. Yesaya 28 ayat 11. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Jadi itu ada nubuatan dari Yesaya tentang ada orang-orang yang berbahasa atau berlogat ganjil gitu ya, yang akan berkata-kata kepada bangsa ini, Israel. Sekarang Yoel 2, silakan. Yoel 2 ayat 28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ya, jadi lewat Yesaya 28 dan Yoel 2 itu, ada orang-orang yang menunjuk dua nats ini sebagai bukti bahwa berbicara dalam bahasa roh adalah sebuah tanda akan datangnya penghakiman Allah yang sedang datang itu. Sebagai tanda dari penghakiman Allah yang sedang datang. Yoel 2 ini kan dikutip oleh Petrus sendiri ya. Petrus ya, di dalam Kisah Rasul kan juga mengutip kitab Yoel ya. Bahwa pada hari-hari terakhir Allah akan mencurahkan rohnya gitu-gitu ya. Ya, salah satu tanda zaman akhir adalah dicurahkannya Roh Kudus dan orang berbicara dengan bahasa-bahasa yang ganjil gitu ya, bahasa-bahasa asing. Bahkan berbicara kepada orang-orang Israel ya. Nah, sekarang kita lihat 1 Korintus 14 ayat 22. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi lewat ayat ini dikatakan karunia bahasa roh adalah sebuah tanda untuk mereka yang tidak percaya. Menurut argumen ini, karunia bahasa roh adalah sebuah peringatan kepada orang-orang Yahudi bahwa Allah itu sedang menghakimi Israel karena menolak Yesus Kristus sebagai Mesias. Karena itu ketika Allah sungguh menghakimi Israel, yaitu ditunjukkan dengan penghancuran Yerusalem oleh Romawi tahun 70 Masehi, maka karunia bahasa roh lagi itu tidak diperlukan lagi karena sudah tidak ada tujuannya lagi. Kan tujuan bahasa roh itu untuk menunjukkan penghakiman atas Israel. Nah, kalau itu sudah terjadi tahun 70 Masehi, Israel sudah dihakimi, terus buat apa lagi gitu ya. Nah, jadi bagi pandangan ini ya, bahasa roh itu sudah nggak diperlukan lagi karena penghakiman atas Israel sudah terjadi. Meskipun pandangan ini mungkin saja ya, bisa saja orang mempercayainya, tapi tujuan dari bahasa roh itu digenapi tidak otomatis menunjukkan bahwa itu tuh sudah lenyap, karena Alkitab itu tidak secara konklusif itu menyatakan bahwa karunia bahasa roh itu sudah lenyap gitu ya. Tidak ada kesimpulan yang konklusif seperti itu. Jika karunia bahasa roh itu memang masih aktif di gereja hari ini, maka haruslah diperform ya, harus diekspresikan itu selaras dengan kitab suci. Harus selaras dengan kitab suci, karena kitab suci kan standar ya. Yaitu itu harus menjadi sesuatu bahasa yang nyata dan bahasa yang intelligible. Kita buka 1 Korintus 14 ayat 10. 1 Korintus 14 ayat 10, ada banyak, entah berapa banyak, macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Ya, jadi harus bahasa yang intelligible, artinya yang punya arti, punya makna. Karena Tuhan sendiri kan membenci bahasa yang sia-sia kan. Tuhan sendiri membenci kata-kata yang sia-sia. Jadi bahasa itu harus bermakna gitu. Ya, it would be. Jadi bahasa itu haruslah punya tujuan untuk mengomunikasikan firman Allah dengan seseorang ya, dari orang yang berlatar belakang bahasa lain gitu ya. Seperti terjadi dalam Kisah Rasul 2 tadi. Praktek bahasa roh itu harus di dalam persetujuan keselarasan dengan perintah Allah yang telah diberikan lewat Rasul Paulus. Silakan baca 1 Korintus 14 ayat 27 sampai 28. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Sekali lagi ya, kepentingan ilahi untuk karunia rohani adalah untuk membangun
jemaat. Jadi ada ketika seseorang itu mendapatkan karunia bahasa roh, 2 atau 3 itu harus bicara. Ya, jadi nggak boleh beramai-ramai atau berombongan gitu ya. Harus 2 atau 3 orang harus berbicara dalam satu waktu dan seseorang harus menafsirkan. Harus menafsirkan. Jika tidak ada yang menafsirkan, orang tersebut harus diam ya dan berbicara kepada dirinya dan kepada Allah. Nah, ini sesuai juga dalam 1 Korintus 14 ayat 33. Silakan baca 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki Boleh. kekacauan, tetapi damai sejahtera. Ya, sebab Allah tidak menghendaki, atau kalau dalam kalimat bahasa Inggris ya, karena Allah itu bukan penyebab kebingungan, tapi damai, sebagaimana yang ada dalam kehidupan seluruh gereja-gereja orang kudus gitu ya. Nah, sekarang God must definitely, Allah dapat dengan jelas itu dapat memberikan kepada seseorang itu karunia berbicara dalam bahasa lidah untuk memampukan dia atau menolong dia berkomunikasi dengan orang lain yang berbicara bahasa lain. Roh Kudus itu berdaulat ya di dalam memberikan, membagi-bagikan karunia rohani. Silakan baca 1 Korintus 2 ayat 11. 1 Korintus 12 ayat 11. Silakan Brian lagi. 1 Korintus 12 ayat 11. Ya. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ini pun nggak perlu diperdebatkan lagi, saudara. Ini pun sudah jelas-jelas tidak perlu diperdebatkan lagi. Karena kalimatnya sudah jelas. Yang berkuasa memberikan karunia itu Roh Kudus. Jadi jelas tidak ada yang namanya karunia bahasa roh itu hasil latihan. Itu nggak mungkin. Ya. Karena dulu saya waktu di karismatik, saya tahu saya mengasihi Tuhan dengan tulus. Saya lahir baru tuh di karismatik, dan saya harus akui teman-teman di karismatik itu membentuk saya tuh luar biasa ya, dengan spiritualitas yang luar biasa, dengan nilai-nilai luhur apa begitu ya. Nah, pengalaman yang indah juga saya rasakan di karismatik begitu ya. Tapi saya harus akui, saya waktu di karismatik ada satu momen di mana saya diajak pergi ke puncak persekutuan doa di sana, dan saya ditumpangi tangan, dan saya tidak berhenti didoakan sampai saya berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi mereka tumpang tangan ke saya, dan saya nggak berhenti didoakan sampai saya itu ngeluarin kata-kata bahasa roh. Akhirnya karena saya kan merasa nggak mau ada perasaan terasing ya. Saya ingin diterima juga dengan komunitas saya, ya sudah saya ngomong apa aja, pokoknya saya keluarin aja kata-kata dari lidah saya gitu ya, karena saya juga nggak mau merasa terasing begitu. Nah, itu pengalaman rohani yang membuat benar seperti kata Brian ya, tidak semua yang dipraktekkan bahasa roh sekarang ini tuh real gitu, karena saya sendiri mengalami waktu itu ya, karena penerimaan komunitas supaya tidak terasing ya, mau nggak mau saya mengeluarkanlah kata-kata apa sajalah gitu. Nah, saudara, jadi itu yang pernah terjadi dalam pengalaman saya. Dan sudah jelas dari ayat 1 Korintus 12 ayat 11 ini nggak perlu diperdebatkan lagi bahwa karunia itu datangnya dari Roh Kudus, bukan hasil latihan, dan Roh Kudus membagi-bagikan menurut kehendaknya. Jadi jelas bahasa roh itu bukan wajib dimiliki semua orang Kristen. Itu ayatnya sudah jelas banget gitu ya. Dan ini pernah disinggung oleh keponakannya Benny Hinn, mengkritik omnya sendiri, dan dia kesaksian bahwa selama pelayanan dengan omnya itu benar-benar itu teologi sukses itu yang ditanamkan ke dia, dan mereka tuh benar-benar hidupnya tuh apa ya, sebenarnya tuh jauh sekali dari apa yang Alkitab ajarkan. Dia ikut melayani orang tumbang-tumbang. Ini keponakannya Benny Hinn yang ngomong nih. Dia ikut omnya naik pesawat yang kelasnya tuh, pokoknya pesawat jet yang kelasnya tuh yang bagus lah gitu ya. Keliling dunia, dapat duit banyak katanya. Mereka bisa beli villa segala macam. Pokoknya hidupnya berkelimpahan karena pelayanan Benny Hinn yang keliling dunia sangat sukses dalam tanda kutip. Nah, ini keponakannya yang cerita nih. Tapi dia sangat kaget sekali ketika suatu kali tuh istrinya tuh sharing firman Tuhan. Jadi ini kasusnya mirip Mateos sama Gloria ya, beda doktrin. Jadi istrinya keponakannya Benny Hinn ini ternyata bukan orang karismatik yang menganut pengajarannya Benny Hinn begitu. Nah, jadi dia diskusi sama istrinya justru ngajak suaminya ini bergumul dengan firman Tuhan.
dan suaminya itu kaget membaca ayat-ayat dalam 1 Korintus tentang bahasa roh misalnya. Kok apa yang diajarkan di Alkitab tentang bahasa roh beda dengan yang diajarkan om saya, si Benihin itu, ya. Nah, sejak saat itu akhirnya dia memutuskan untuk berhenti dari pelayanan dengan omnya itu, dan Anda bisa baca di internet. Nah, dia cerita bagaimana kesalahan-kesalahan pengertian yang dia miliki selama ikut pelayanan omnya, termasuk soal bahasa roh. Dia baru ngerti. Bayangkan ya, dia sudah melayani orang dengan kuasa Roh Kudus dalam tanda kutip, sudah bikin orang tumbang, tapi dia nggak pernah membaca ayat tentang bahasa roh dalam Alkitab. Jadi dia ikut pelayanan yang sifatnya ngeroh gitu ya, tapi dia sendiri nggak bergumul dengan firman. Nah, waktu dia belajar firman dan istrinya nunjukin ayat-ayat dalam 1 Korintus, dia kaget. Ya, dia sangat kaget. Dan dia berkata, kok saya nggak pernah tahu ya ada ayat ini di Alkitab. Saya nggak pernah tahu tentang ayat tentang bahasa roh ini di Alkitab. Ya, bahwa ternyata tidak semua orang Kristen itu wajib bahasa roh. Karena bahasa roh itu karunia yang dibagi-bagikan oleh Roh Kudus sesuai kehendaknya Roh Kudus gitu. Nah, jadi karunia bahasa roh itu bukan wajib untuk semua orang. Nah, dulu memang saya waktu ikut karismatik itu, bahasa roh itu termasuk yang diwajibkan. Di komunitas saya waktu itu ya, diwajibkan. Jadi ya, itu yang terjadi. Jadi saya tidak menjelekkan komunitas saya dulu, saya merasa itu komunitas yang Tuhan kasih tetap sebagai pengalaman yang indah dalam hidup saya. Saya merasakan kedekatan dengan Tuhan, saya merasakan mau tidur itu yang ada tuh nyanyi lagu-lagu rohani, saya merasakan bangun pagi itu jam 4 saya sudah bangun baca Alkitab tuh berjam-jam. Itu di persekutuan karismatik. Jadi saya merasakan penginjilan kemana-mana, saya merasakan, jadi kalau saya mau dikatakan lebih radikal dengan orang karismatika sekarang, saya lebih radikal dulu. Nyebrang jalan saya harus di tempatnya, saya kemana-mana bawa kaos putih, bawa baju ganti, bawa air putih, bawa payung. Satu-satunya anak laki-laki yang bawa payung, karena saya menganggap itu nilai-nilai luhur seorang misionaris. Jadi saya tuh punya jiwa misionaris dulu. Nah teman-teman, jadi saya merasakan bahwa persekutuan di karismatik itu dulu itu benar-benar persekutuan yang sangat genuine, tulus, kami mengasihi Tuhan. Saya pun sangat mengasihi Tuhan. Nah, saya merasakan kehadiran Tuhan. Nah, tapi ya itu, saya perlu akui dari segi pengajarannya tidak sesuai kitab suci. Beberapa poin ya, beberapa hal itu tidak sesuai kitab suci. Nah, jadi saya lanjutkan bacaan kita ya. Jadi just imagine, bayangkan betapa sangat lebih produktifnya para misionaris, ya, jika mereka itu tidak harus pergi ke sekolah bahasa dan dengan secara instan mampu berkata-kata kepada orang-orang yang dihadapinya dengan bahasa mereka sendiri. Nah, bagaimanapun Allah nampaknya tidak melakukan ini terus-menerus ya. Bahasa roh itu, kalau menurut si penulis ini, tidak muncul hari ini di dalam pengertian seperti yang ada di Perjanjian Baru. Nah, meskipun hal itu masih berguna. Kebanyakan mayoritas orang percaya hari ini yang mengklaim mempraktekkan bahasa roh, ya, tampaknya tidak mempraktekannya selaras dengan yang Alkitab ajarkan di atas itu. Ya. Dan ini mulai disadari oleh keponakannya Benihin. Nah, fakta ini membawa pada kesimpulan bahwa, ini menurut artikel si penulis ya, bahasa roh itu sudah lenyap hari ini, atau setidaknya ya setidaknya jarang di dalam rencana Allah untuk gereja Tuhan hari ini. Jadi si penulis artikel ini beranggapan bahasa roh itu sudah lenyap, tapi kalaupun ada itu jarang ya di dalam rancangan Allah untuk kepentingan gereja hari ini. Nah, yang diperdebatkan itu 1 Korintus 13 ayat 10 itu yang sempurna itu apa atau siapa gitu. Ada yang mengatakan yang sempurna itu yang dimaksud adalah kitab suci. Itu sebabnya ketika kitab suci selesai dikanonkan, pihak-pihak gereja tertentu mengatakan bahasa roh sudah lenyap, sudah nggak ada lagi. Tapi dia menafsirkan yang dimaksud dengan yang sempurna itu ya Tuhan Yesus gitu, yang datang kedua kalinya. Ya itu berarti bahasa roh masih mungkin ada sampai hari ini. Nah, saudara ya, jadi itu kata yang sempurna itu menimbulkan dua kesimpulan. Pandangan pertama, bahasa roh itu sudah lenyap, ya. Pandangan kedua itu bahasa roh itu masih ada karena Alkitab tidak secara konklusif mengatakan bahwa itu lenyap gitu.
memang ada pernyataan bahwa bahasa roh akan lenyap, tapi ketika yang sempurna itu datang. Nah, yang sempurna itu kita pahami sebagai apa? Sebagai kitab suci atau Tuhan Yesus Kristus, gitu kan? Tuhan Yesus Kristus juga firman, ya. Yang sempurna itu itu menunjuk kepada Yesus Kristus yang akan datang untuk menghakimi, dan bahasa roh itu masih ada karena menjadi bagian dari zaman akhir ini, gitu. Zaman akhir ini tuh masih termasuk zaman akhir, sama seperti zaman Paulus itu sudah zaman akhir, begitu. Zaman akhir itu sudah dimulai sejak zaman para rasul, itu sudah dimulai itu zaman akhir sampai detik ini. Ini satu rangkaian zaman akhir. Para rasul itu sudah nunggu-nunggu, Paulus itu sudah nunggu-nunggu dalam 1 Tesalonika, Tuhan Yesus mau datang, tapi ternyata nggak datang-datang. Nah, sampai sekarang ini pun, sampai detik ini pun kita nunggu Tuhan Yesus datang, tapi nggak datang-datang, gitu. Nah, jadi kalau di dalam konteks itu, maka kita melihat karunia roh itu menjadi bagian dari zaman akhir, termasuk hari ini, begitu. Jadi ini termasuk bisa juga kita menafsirkan yang sempurna itu menuju kepada Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus akan datang, yang sempurna itu akan datang, maka penghakiman Allah akan dicurahkan di akhir zaman. Tapi kalau saya sih berpikir, ya, bahasa roh itu masih mungkin ada dalam kepentingan untuk orang yang mendengarnya itu mendapatkan suatu pesan Tuhan, ya, pesan Tuhan atau firman Tuhan, tapi sesuai dengan kitab suci, jadi tidak bertentangan dengan kitab suci. Dan kepentingan itu muncul karena mungkin orang yang kita hadapi itu tidak bisa berbahasa yang sama dengan kita, gitu. Jadi harus ada intervensi karya Roh Kudus sehingga membuat dia itu perlu mendengarkan pesan Tuhan dengan bahasa yang dia mengerti. Nah, itu sering terjadi dengan penginjil-penginjil, misionaris-misionaris yang di pedalaman, ya. Dia khotbah apa, dia nggak ngerti bahasa sukunya, tiba-tiba Tuhan kasih karunia di mana dia berkata-kata dengan bahasa yang suku itu mengerti. Nah, itu yang pertama, ya. Nah, yang kedua, dalam konteks kehidupan jemaat tadi itu, bisa aja dalam perkumpulan jemaat, ada orang-orang yang mendapat karunia bahasa roh. Sekali lagi, karunia fungsinya untuk membangun. Kalian bisa baca di 1 Korintus itu, ya. Fungsi karunia adalah untuk membangun, ya. Nah, tapi ketika akan di-exercise, ketika bahasa roh itu akan di-exercise, Alkitab itu udah jelas banget, ya. Jadi kita nggak perlu memperdebatkan dengan tafsiran kanan kiri sebenarnya. Alkitab dengan jelas banget mengatakan 2-3 orang berkata-kata. Itu pun harus ada yang menafsirkan. Kalau nggak ada yang menafsirkan, diam saja. Berkata-kata saja kepada diri dan kepada Allah. Itu sudah sangat jelas banget dan nggak perlu ditafsirkan kanan kiri, kalimatnya sudah letterlux begitu. Ya, jadi nggak perlu kalau kita memang dalam ibadah jemaat, misalnya ada jemaat Kalang Kudus, ya, tiba-tiba dapat karunia bahasa roh, kita nggak akan anti. Ya, kita nggak anti dengan bahasa roh. Tapi ingat petunjuk kitab suci. Dalam pertemuan jemaat, sedapat-dapatnya 2 atau 3, itu pun harus ada yang menafsirkan. Gitu, harus ada yang menafsirkan. Kalau tidak, terjadi kebingungan, dan Allah itu bukan penyebab kebingungan. Tapi seperti saya bilang tadi, saya masih percaya sampai sekarang bahwa bahasa roh itu masih ada. Tapi dengan 2 kepentingan itu tadi itu, ya, dengan tata cara yang seperti diatur oleh firman Tuhan tadi itu. Jadi saya sih berpikir itu masih mungkin ada, gitu, masih mungkin ada, tetapi ya tidak persis seperti yang dipraktekkan oleh kebanyakan orang hari ini. Nah, itu menurut saya, ya, menurut saya sih seperti itu, ya. 1 Korintus 14 ayat 4, ya. 1 Korintus 14 ayat 4. Coba saya bacakan. Jadi bagi saya kalau ayat-ayatnya sudah jelas, ya, itu nggak perlu diperdebatkan lagi, ikutin aja begitu, gitu. Tapi kalau ayat-ayatnya sudah jelas, itu nggak usah diperdebatkan lagi. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Ya, makanya saya merasa kalau memang dulu yang saya alami itu bahasa roh, nggak heran saya merasa terbangun, gitu, ya. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Bernubuat itu maksudnya berkata-kata yang orang lain bisa mengerti. Ya, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang-orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali orang itu juga menafsirkannya. Sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi konteksnya di sini adalah, saudara-saudara, karunia itu kepentingannya untuk membangun.
Nah, saudara, jadi sekarang kita lihat lagi ya. Nih, ayat 12. Demikian pula dengan kamu, kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, termasuk bahasa roh ya. Tapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Untuk membangun jemaat. Jadi konteksnya membangun. Nah, kemudian saudara, ini juga dalam konteks bahasa roh, sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, ya, menggunakan bahasa roh ya, tapi orang lain tidak dibangun olehnya. Ya, orang lain tidak dibangun olehnya. Kenapa? Karena orang nggak paham kan, harus ada yang menafsirkan. Nah, Paulus mengatakan begini, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Jadi bagi saya aneh sekali kalau ada orang mewajibkan sih. Kalau ada orang mewajibkan bahasa roh, bagi saya itu sangat-sangat berlawanan dengan kata-katanya Paulus gitu. Ya silakan aja kalau dia mau berpandangan terus dengan pandangan itu, dia bertanggung jawab sama Tuhan. Karena bagi saya Paulus jelas sekali nih. Ya. Nah, saudara, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh seperti yang terjadi sekarang, Bapak teman-teman ya. Sekarang ini kan orang-orang kalau kumpul tiba-tiba bahasa roh semua, ya. Lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tapi kalau semua orang bernubuat, mengucapkan kata-kata yang membangun, yang bisa dimengerti, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua orang yang berkata-kata itu dan diselidiki rahasia-rahasia hatinya oleh semua orang yang berkata-kata itu. Nah, segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Nah, sekarang 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul adalah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi tiap orang karunianya beda-beda. Dari ayat ini jelas karunia bahasa roh tidak wajib. Karena setiap orang diberikan karunia beda-beda. Ini gak usah diperdebatkan lagi, udah jelas ini. Ya. Tetapi semuanya itu, termasuk bahasa roh, harus dipergunakan untuk membangun. Lagi-lagi kata membangun tuh ditekankan di sini. Ya. Nah ini nih, ini juga penting nih. Supaya kita nggak jatuh ke dalam satu ekstrim yang lain. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi bagi saya bahasa roh masih mungkin ada. Tapi ingat ya, ada karunia untuk menguji. Kita diminta untuk menguji setiap roh. Ya, kita diperintahkan, bukan karunia ya. Kita diperintahkan untuk menguji setiap roh. Ya. Jadi kalau memang itu karunia bahasa roh dari Tuhan, membawa damai sejahtera, ada yang menafsirkan, ya jangan dilarang. Tapi ingat, segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Teratur versinya siapa? Teratur bukan versinya orang Protestan, teratur bukan versinya orang karismatik, teratur bukan versinya gereja reform, bukan. Teratur di sini atau sopan di sini menurut standar 1 Korintus 12 dan 13 dan 14 yang sudah dijabarkan dalam 3 pasal dalam 1 Korintus ini. Nah, itu standar sopan dan teraturnya. Karena kalau kita ngikutin standar gereja itu bisa macam-macam tuh. Bagi orang reform itu tidak tertib, bagi gereja Kelang Kudus itu sudah cukup tertib. Nah, itu subjektif sekali ya. Tapi minimal ikutilah menurut standar 1 Korintus 13 sampai 14. Biarlah teman-teman bertumbuh sesuai pengalaman dengan Tuhan dan sesuai dengan pemahaman masing-masing, bertumbuh sesuai waktu dan cara Tuhan. Ya, gitu ya. Jadi jangan merasa terintimidasi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab seperti ini. Mungkin Brian juga mungkin berpikir, wah kok saya nggak boleh melarang orang berbahasa roh gitu ya, tapi ayatnya ada kan. Nah tinggal bagaimana pertanyaannya kita menguji bahasa roh gitu kan. Kemudian Gloria mungkin juga baru belajar, wah ternyata karunia bahasa roh itu kalau di Alkitab itu adalah karunia yang dibagi-bagikan menurut kedaulatannya Roh Kudus, itu bukan wajib bagi semua orang Kristen. Nah, masing-masing orang mungkin banyak belajar hal baru hari ini ya. Saya sendiri juga belajar banyak hal baru ya. Tapi intinya
saudara-saudara, kita mau setia dengan yang Alkitab ajarkan. Itu aja sih. Soal penafsiran memang bisa, ya siapa sih yang penafsirannya 100% sempurna selama kita di dunia, selama kita masih orang yang masih terikat di dalam tubuh dosa ini, ya pasti yang namanya penafsiran itu setiap orang tuh bisa dipengaruhi oleh berbagai hal ya. Contoh saya dengan teman-teman karismatik saya tidak terlalu anti. Kenapa? Karena mama saya orang Pentakosta dan mama saya punya pengalaman-pengalaman rohani sampai mendengar suara Tuhan segala macam gitu ya. Dan suara Tuhan itu benar-benar terjadi, saudara, benar-benar terjadi. Saya nggak perlu ngomong karena terlalu sensitif ya. Yang Tuhan katakan sama mama saya itu apa, dia benar-benar dengar dengan telinganya sendiri Tuhan berbicara gitu ya. Dan apa yang Tuhan sampaikan itu terjadi dalam hidup keluarga kami begitu. Jadi saya nggak anti dengan karismatik karena keluarga besar mama saya itu perintis gerakan karismatik di kota Blora. Cuma ya saya mau belajar untuk mengambil yang bagus-bagusnya, mengambil yang baik-baiknya. Nah, ketika saya masuk reform, terus terang kerohanian saya kalau tidak waspada ya bisa terjebak jadi kering gitu. Kekeringan rohani mengalami masa-masa padang gurun gitu ya. Tapi kesini-sininya saya baru sadar itu ciri orang yang dewasa dan didewasakan. Kalau orang Kristen tidak pernah dicobai, bahkan mungkin tidak punya pengalaman jatuh bangun. Saya berkali-kali jatuh bangun dalam dosa loh. Mungkin teman-teman juga ada yang sudah tahu ya. Saya ini punya kelemahan nih banyak lah gitu ya. Istri saya juga paling tahu gitu. Nah, tapi bagi saya sekarang saya baru mulai mengerti ya. Itu bagian dari cara Tuhan mendewasakan saya. Ketika saya jatuh, ya saya berusaha kembali. Dan saya puji Tuhan, Tuhan tuh masih berkenan berbicara sama saya, ngingetin saya, ayo kembali. Dan saya masih dalam tanda kutip ya agak sensitif ya. Oh ya Tuhan pengen saya kembali nih. Ketika saya bersaat teduh nih, saya diingatkan untuk kembali. Nah ada saat-saatnya saya mengalami padang gurun, kering, kayak Tuhan tuh jauh, kayak saat teduh itu rutinitas. Tapi saya tahu itu bagian dari pendewasaan. Justru orang yang nggak dewasa itu menginginkan kehidupan rohaninya tuh kayak lancar terus di atas. Terus bagi saya itu anak kecil. Ya bagi saya itu anak kecil karena anak kecil kan pengen sesuatu yang enak terus gitu loh. Nah, orang dewasa itu cirinya dia akan kadang-kadang tuh bisa di dalam kekeringan tuh dia tetap bisa belajar sesuatu yang positif dan dia bisa bangkit dan otot rohaninya tuh menjadi lebih kuat gitu. Jadi saya kadang-kadang merasa saya tuh berjuang sendiri dengan kehidupan rohani saya tuh saya merasa saya berjuang sendiri banget gitu. Nah, cuma saya akhirnya belajar mencoba dewasa nih. Mencoba dewasa itu begini. Saya coba lihat sekeliling saya aja. Tuhan izinkan saya ketemu dengan siapa. Jadi pada akhirnya mentor saya yang terutama ya Tuhan gitu. Plus ya, dengan keberadaan kalian. Jadi ketika saya sharing-sharing dengan adanya Gloria, adanya Injilia, adanya Yuliani, adanya William, Pak Brando, itu bikin saya tuh merasa dalam tanda kutip Tuhan mementori saya lewat kalian. Jadi Tuhan mementori saya itu lewat kalian gitu. Saya dipaksa belajar lagi, saya dipaksa untuk masa saya bisa ngomong begini tapi saya sendiri nggak bisa praktekkan. Nah, jadi saya kayak menutup sendiri gitu ya. Masa saya bisa nasehatin yang muda-muda ini saya sendiri nggak bisa praktekkan. Nah, jadi kayak Tuhan mementori saya melalui kalian gitu. Nah, tetap saya punya kerinduan untuk punya mentor gitu yang bayangan saya itu seperti Paulus dan Timotius di mana ketika saya curhat kelemahan saya yang paling dalam, dia nggak akan menghina saya. Nah, itu kan yang paling saya butuhkan karena itu sekarang, saudara ya. Yang kita butuhkan kan bukan orang yang pengetahuan Alkitabnya tinggi, karena saya sendiri juga udah belajar Alkitab banyak ya. Cuma saya bisa menemukan tempat yang aman ketika saya curhat, ketika saya itu membagikan dosa-dosa saya, ketika saya tuh cerita jujur ya, kok saya punya kecenderungan ini ya, kelemahan ini ya, dan dia tuh akan tetap terima saya, nggak gosipin saya, nggak bocorin kemana-mana, nggak nyerang saya, dari belakang nyerang saya, tapi dia akan terima saya apa adanya, doain saya, support saya. Jadi maksudnya poinnya adalah mari kita bertumbuh dengan jalan masing-masing yang Tuhan sediakan. Semua orang tuh ada prosesnya gitu. Ya kalau pengertian saya tentang bahasa roh sudah sejauh ini,
Mungkin teman-teman bisa berbeda, mungkin suatu hari nanti berubah. Ya, itu biasanya tuh tergantung nanti pengalaman dengan Tuhan dan realita di lapangan, termasuk pergumulan dengan kitab suci itu akan membentuk semua sih, akan membentuk semua gitu. Dan mungkin sampai akhir hidup kita nggak akan sepenuhnya sama sih. Jadi apa yang saya pahami dengan doktrin-doktrin tertentu tuh nggak akan 100% tuh kalian sama dengan saya. Ya. Pertama, karena faktor mungkin ketidaksepakatan. Kedua, karena mungkin faktor ketidakmampuan. Maksudnya ketidakmampuan artinya saya nggak mampu menyelami kalian nggak mampu menyelami pikiran saya gitu. Sorry ya jadi curhat ya. Nggak apa-apa, Pak. Thank you.